Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang disayang Tuhan, juga para pendengar dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa firman yang akan ditaburkan pada siang hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Ada amin? Ya, tema khotbah pada siang hari ini adalah bagaimana saudara dan saya bisa mengenali, bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, dan sering kali kalau kita di dalam menghadapi banyak masalah, kesulitan, kadang-kadang kita untuk mengambil keputusan, kita nggak tahu apakah jalan yang saya ambil, keputusan yang saya tentukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, oleh karena itu banyak sekali pertanyaan yang diajukan, misalnya bagi mereka yang mau menikah, apakah betul ini pasangan saya? Ya, bagaimana masa depan saya? Untuk mereka yang bekerja, apakah betul ini pekerjaan yang baik buat saya atau pekerjaan yang bagaimana? Dan semuanya itu menjadi pertanyaan dan pertanyaan, ya, yang selalu melingkupi daripada kepikiran kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, sungguh sangat amat luar biasa kalau kita semua pendengar yang setia mencintai akan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itulah jawaban dari setiap persoalan kita. Ada amin? Ya, ayo kita baca bersama-sama di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, kalau kita boleh membaca daripada firman ini ya, kita tahu bahwa ayat yang pertama ini adalah kunci untuk kita dapat mengetahui apa itu kehendak Allah. Ya, sedemikian rupa. Coba diturunkan lagi pada ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah yang menjadi ibadah yang sejati, dan Anda dan saya akan mengerti apa yang akan menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu ini adalah kunci dari segalanya. Ya, jadi akan kita pelajari bersama-sama yang terkasih, yaitu ada 3 hal yang kita harus tahu. Yang pertama, jadilah kudus. Ya, kudus yang bagaimana? Kita menyerahkan tubuh kita, ya, menjadi persembahan yang hidup. Keinginan kita yang terbesar kalau kita sebagai anak Tuhan, yaitu kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai sesuatu yang sangat kudus di hadapan Tuhan, ya, yang berkenan kepada Allah sedemikian rupa, ya, bukan saja cuma tubuh yang terkasih. Yang kedua adalah kuduskan pikiranmu. Ya, kita semuanya tahu bagaimana setelah Tuhan itu memperbarui daripada roh kita, ya, kita juga rindu supaya kita itu diperbarui di dalam pikiran kita. Why? Kenapa kok pikiran? Karena pikiran kita ini loh yang selalu melenceng. Ya, yang selalu mau keluar daripada jalur. Anda juga bisa baca di dalam Joshua 1:8 katakan ya, juga di situ. Ya. Anda mencintai akan firman Tuhan, maka kita akan tahu akan kehendak Tuhan. Tanpa adanya firman Tuhan di dalam diri Anda dan saya, kita nggak tahu, kita blank yang terkasih. Kita blank. Bagaimana Bu Pendeta bisa mengatakan kok belajar firman Tuhan bisa tahu kehendak Allah? Yes, karena di dalam firman Tuhan di situ tertulis segala-galanya. Misalnya, ya, janganlah membunuh. Nah, berarti kita tahu bahwa kehendak Tuhan hidup saudara dan saya itu jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Kita tahu itu juga kehendak Tuhan, di mana Tuhan menghendaki agar kita itu tidak bersaksi dusta. Oleh karena itu cintailah akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah petunjuk, adalah surat cinta daripada Tuhan Yesus sendiri untuk hidup saudara dan saya. Ya,
Jadi banyak orang yang bingung, muter-muter jalannya, enggak tahu, saya enggak ngerti Bu Pendeta apa itu kehendak Tuhan. Yes. Kalau kita mau mengerti akan kehendak Tuhan yang memimpin hidup Anda dan saya, cintailah akan firman Tuhan. Semuanya udah tertulis di situ. Ya, di situ dikatakan juga, misalnya, ampunilah musuh-musuhmu. Lah, berarti apa? Sudah ada tertulis, itu kehendak Tuhan bahwa saudara dan saya harus mengampuni musuh-musuh kita. Memang tidak mudah yang terkasih. Kita harus mengalahkan kedagingan kita. Tetapi itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menyadari bahwa setiap hari itu kita menghadapi peperangan roh. Dan peperangan roh itu tidak mudah. Kita semuanya tahu mengikuti Yesus apa perintahnya. Sangkal dirimu, pikul salib, ikutlah aku. Tidak mudah. Baik di tengah pekerjaan, baik di tengah kehidupan yang kita hadapi, semuanya itu tidak mudah. Ya, tetapi kita mau belajar kepada Tuhan. Mau mengikuti dengan setia apa yang Tuhan ajarkan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, dan dikatakan tadi itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, itu tadi pada ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Kenapa dikatakan jangan kamu serupa dengan dunia ini? Karena di dalam dunia ini bukanlah rumah saudara dan saya. Ingatlah yang terkasih. Jebakan daripada dunia ini begitu banyak. Ya, segala apapun yang ditawarkan oleh dunia. Dan kalau Anda mencintai akan firman Tuhan, Anda juga akan tahu. Ya, jangan kita menjadikan dunia ini sahabat daripada kita. Karena persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Kenapa? Kuncinya, baca lagi firman-Nya. Semuanya tertulis dengan luar biasa di situ. Ya, yang terkasih. Kalau kita mau tahu bagaimana kehidupan saudara dan saya, atau Anda mau tahu, waduh itu latar belakangnya orang itu bagaimana gitu. Ya, kita mau belajar dan belajar. Kita mau lihat, saya baru mendengar kabar di Jepang, buah semangka itu bisa berbentuk segi empat loh. Kalau di sini buah semangka bisa bulat telur gitu ya. Kenapa? Karena pada saat pertumbuhan daripada buah semangka itu udah dicetak. Pada waktu dia bertumbuh nanti dia akan bentuknya seperti segi empat. Demikian juga saudara dan saya yang terkasih. Pembentukan Tuhan itu terjadi pada waktu kita mau dituntun, kita mau dibimbing sedemikian rupa. Dan Anda dan saya mau menjadi serupa dengan Dia. Amin. Kalau serupa dengan Dia, ada penyangkalan diri. Tidak mudah. Itulah harga yang harus kita bayar. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tidak pernah kita umatnya dibiarkan berjalan sendiri. Ada amin yang terkasih? Luar biasa. Anda mau melihat bagaimana perkembangan daripada seekor ulat yang dia itu akhirnya menjadi kepompong dan kemudian menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Demikianlah proses kehidupan anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang saat ini seperti berada di dalam kepompong. Nggak enak, pengap, sakit, nggak bisa goyah, atau apa aja pembentukan sedemikian rupa. Tetapi janji Tuhan iya dan amin. Kalau Anda dan saya mencintai firman Tuhan dikatakan, ya, aku akan membuat indah pada waktuku. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar yang terkasih. Kita mau instant, right now. Dan kita selalu menoleh ke kiri dan ke kanan. Kenapa hidup orang itu diberkati? Kenapa hidup orang itu enak? Ya, di dalam kitab Joshua dikatakan, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, supaya perjalananmu selamat. Kita banyak terkecoh, kita banyak terjebak karena kita selalu melihat menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan kita selalu mau jawaban Tuhan itu instant. Sekarang dong Tuhan, sekarang. Sedemikian rupa. Ya, tetapi marilah kita mau surrender. Artinya apa? Berserah sepenuhnya. Kadang-kadang memang sakit kalau kita harus menunggu waktu jawaban Tuhan.
dan belum terjawab. Itu sakit kadang, ya. Tetapi kalau kita mau, ya, berserah total, percaya sepenuhnya dan mengucap syukur, hati kita akan dikuatkan. Hati kita akan terhibur bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, semua mengalami hal-hal yang sedemikian. Oleh karena itu yang terkasih dikatakan, ya, berubahlah di dalam pembaharuan budimu. Kenapa? Ini loh sampah. Pikiran kita itu yang selalu menjebak yang terkasih. Kita terkecoh. Pikiran kita ini yang selalu membuat kita itu jatuh. Ketakutan, kekhawatiran. Waduh, jangan-jangan begini ya. Jangan-jangan begitulah. Jangan-jangan nanti hasilnya bagaimana. Nah, sedemikian rupa yang terkasih. Tetapi kalau kita tahu dan percaya, Tuhan take control. Hidup Anda dan saya ada di dalam telapak tangan Tuhan. Amin. Jawabannya sewaktu-waktu bisa terjadi. 1000 hari bisa menjadi 1 hari buat Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Oleh karena itu yang terkasih, tadi kita sudah menguduskan tubuh kita. Yang kedua, kita mau menguduskan pikiran kita. Supaya pikiran kita itu tidak melanglang buana. Kita terus mau dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, sehingga kita tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada seorang yang bernama John Maxwell. Dia katakan, ya, dan dia tulis itu di dalam bukunya yang mengatakan, hadiah Tuhan kepada saya adalah potensi saya. Oleh karena itu saya akan mengembalikan potensi saya itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dia katakan, dengan apa? Dengan dia melakukan firman Tuhan. Dan berbuat yang begitu sungguh luar biasa untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya percaya setiap daripada Bapak, Ibu, dan pendengar yang terkasih pasti memiliki potensi. Tetapi tergantung juga dengan kitanya. Potensi kita mau apakan? Ya, kita mau keep buat kita sendiri, udah nggak mau apa-apa. Ya udah, pokoknya aku udah tahu potensiku apa, ya udah stop sampai di situ. No, yang terkasih. Oleh karena itu kita akan lanjut kepada yang ketiga, yaitu apa yang terkasih? Kuduskan karuniamu, kuduskan potensimu, kuduskan talentamu. Karena setiap daripada kita dikasih talenta oleh Tuhan. Tergantung kita mau pakai apa enggak. Ya, di lain waktu nanti maybe kita akan bahas dan belajar bersama-sama. Satu hari mungkin kita bisa ada KKR ya Pak Midek. Di situ kita akan bahas di mana ada 7 karunia daripada Roh Kudus untuk saudara dan saya. Dan supaya kita itu masing-masing tahu talentaku tuh apa ya, karuniaku tuh apa ya yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya. Nah, di situ yang terkasih. 7 hal yang sedemikian tadi, Tuhan juga menginginkan bahwa kita menguduskan talenta kita. Jangan mubazir. Tuhan sudah berikan talenta itu untuk Anda dan saya, harus dikembangkan. Jangan kalau kita berada di lingkungan komunitas, aduh aku nggak bisa apa-apa. No. Setiap kita punya potensi. Setiap kita punya karunia. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya. Ada cerita daripada anak-anak seekor ayam itu lagi berjalan dengan babi. Ya, pada waktu anak-anak masih kecil sekolah minggu. Si ayam itu berkata kepada babi, kita ini sayang enggak ya sama manusia? Kalau kamu sayang, kita sayang, aku mempersembahkan telurku untuk manusia. Kalau kamu babi, serahkan dagingmu untuk dibuat ham untuk manusia. Sedemikian rupa. Nah sekarang, apa yang Anda dan saya mau perbuat dengan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu dan hidupku? Ya, ayo. Jangan kita mau kalah. Kalau ayam bisa kasih telur. Ya, kita mau kasih apa untuk kemuliaan Tuhan? Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Ya, sungguh luar biasa. Kita juga tahu bagaimana kalau kita itu bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan benar.
Ayo kita baca di dalam Mazmur 1:1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi alir air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Ini adalah kehendak Tuhan yang terkasih. Kalau Anda bingung-bingung mau cari kemana-mana, apa sih kehendak Tuhan? Lah ini udah dikasih tahu. Ya, sedemikian rupa. Jadi cintailah firman Tuhan. Ya, kita bukan membahas untuk teori kemakmuran, tapi ini adalah Tuhan sendiri yang berkata melalui firman-Nya. Ya, coba diturunkan lagi, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik. Jadi dengan siapa Anda bergaul, berhati-hatilah. Ya, yang tidak berdiri di jalan apa? Orang berdosa. Jadi hindarilah akan hal itu. Ya, tidak duduk di dalam kalangan pencemooh. Saudara akan tahu siapa teman Anda. Ya, oleh karena itu kita mau penuh dengan hikmat Tuhan, dengan siapa kita bergaul. Ya, dan di situ juga dikatakan pada ayat yang kedua dan ketiga, ya, yang kesukaannya adalah firman Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan ini adalah petunjuk daripada kehidupan Anda dan saya. Jangan kita jealous dengan orang lain. Karena banyak pertanyaan dikatakan, Bu Pendeta, kenapa orang itu hidupnya melakukan perbuatan yang demikian, yang penuh dosa, tapi hidupnya diberkati luar biasa. Kekayaannya sampai 7 turunan gak pernah habis. Jawaban saya apa? Gak urusan. Saya gak mau ngurusi orang yang begitu. Kita urus diri kita sama Tuhan ini loh, bener gak? Amin. Setiap hari aja misalnya kita jangan jatuh dalam emosi, bisa enggak? Ya, setiap hari bisa enggak kita pelihara pikiran dan hati kita. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Enggak tahu kehendak Tuhan, sudah ada jawabannya semua. Jadi enggak usah bingung-bingung. Enggak usah cari kehendak Tuhan tuh di mana-mana. Baca firman-Mu. Semuanya sudah ada jawabannya yang di situ. Ada amin. Luar biasa. Dan di situ juga dikatakan, Tuhan akan membuat hidup Anda dan saya menjadi berhasil. Lah. Ya, semuanya itu ada. Tuhan sudah berikan. Dan yang ngomong itu bukan manusia, janji Tuhan loh. Ya, luar biasa yang terkasih. Mari kita mau senantiasa menjaga hati dan kepikiran kita. Ya, dan saya mau mengatakan, tidak ada jalan pintas untuk mengenal kehendak Allah. Gak ada. Dan kebanyakan daripada manusia itu yang gak ngerti firman Tuhan maunya instan semua jawabannya. Dan mengkritik kiri kanan. Gak mau begini, gak mau doa, gak mau baca firman. Nah, tetapi minta jawaban Tuhan instan. Gak bisa. Semuanya itu adalah proses. Seperti ulat tadi. Menjadi kepompong dan one day akan menjadi butterfly yang beautiful. Nah, itulah kehidupan kekristenan kita. Ya, oleh karena itu, ketahuilah kehendak Allah supaya perjalanan hidup saudara dan saya dituntun dengan luar biasa. Ada satu hal yang terkasih. Suatu kisah nyata. Mungkin Anda udah pernah mendengarnya. Yaitu pada tahun 1800, ada seseorang yang mendapat panggilan Tuhan. Dia mendapatkan vision yang sedemikian rupa. Dia melihat satu benua yang gelap. Tetapi Tuhan berbicara kepada dirinya untuk dia segera pergi kepada benua itu, yaitu benua Afrika. Dan di dalam keadaan benua Afrika yang begitu gelap, belum pernah mendengar kata-kata Sang Juru Selamat. Tidak ada dari mereka yang tahu siapa Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang memberitahukan bahwa Yesus itu Juru Selamat. Tidak ada. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Akhirnya misioneri ini membawa keluarganya untuk berangkat ke benua Afrika yang gelap. Dan apa yang saudara tahu? Pada waktu dia melayani di sana, sebelah tangan kirinya itu hilang karena diserang oleh binatang buas, diterkam sedemikian rupa.
Untuk langkah-langkah selanjutnya di dalam dia melayani di tempat yang penuh dengan kegelapan itu. Sebelah matanya juga kena penyakit yang tidak ada obatnya, sehingga mengakibatkan hampir tidak bisa melihat. Bayangkan dengan hanya satu mata. Tetapi dia tidak pernah putus asa. Dia jalan terus, dia memberitakan firman Tuhan sedemikian rupa. Sampai pada keadaan tubuhnya yang sangat amat renta. Akhirnya dia pun menjadi lumpuh. Dan dia kalau menginjil ke pelosok seluruh benua Afrika, dia harus ditandu. Dengan ditandu dia never stop. Terus memberitakan berita keselamatan dengan berapi-api. Dan satu hari dia mendengar papanya meninggal. Tidak lama kemudian istrinya meninggal dan juga anaknya meninggal. Sehingga dia tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya seorang diri yang ditandu sedemikian rupa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendengar yang setia. Dia adalah seorang yang bernama siapa? Pasti ada yang tahu di sini. Pak Midek tahu ya? David Livingstone. Benar Pak Midek. Dia seorang David Livingstone. Hati saya hancur pada waktu saya mendengar berita tersebut. Dan saya melihat bagaimanakah pelayanan kita. Mungkin kita datang dari Indonesia, datang ke Amerika. Banyak tantangan, benar. Banyak air mata, benar. Tetapi apakah sudah yang mengalami seperti David Livingstone ini? Seorang diri yang membawa keluarga di tengah hutan rimba yang penuh kegelapan. Diserang binatang buas, sampai tubuhnya pun hancur sedemikian rupa. Dan akhirnya tiba waktunya David Livingstone meninggal. Dan pada waktu dia meninggal, dia dibalsem. Dibawalah karena begitu cintanya masyarakat di Afrika itu akan dia. Perjalanan dibawa dari Afrika berangkat ke Inggris. Moto daripada David Livingstone pada waktu dia mau menginjil di Afrika, dia katakan, Afrika adalah jantung hatiku. Aku tidak akan mau berada di istana Inggris kalau Tuhan tidak berkenan. Tetapi Tuhan berkenan bahwa saya berada di benua yang gelap untuk menyelamatkan mereka. Dan Anda tahu berapa banyak orang Afrika yang diselamatkan? 2 juta jiwa yang diselamatkan. Dengan perjalanan 39.000 miles. Dia jalani selama pelayanan sedemikian. Dan dengan jasadnya berjalan dari Afrika menuju ke Inggris 9 bulan. Diiringi oleh 2 juta rakyat Afrika. Membawa jenazahnya ke Inggris. Bayangin yang terkasih. Bayangin 9 bulan itu jenazah dibawa. Karena begitu cintanya rakyat Afrika kepada David Livingstone. Dan kita lihat itulah benih. Benih yang dia tabur di benua Afrika. Apa yang kita petik dari cerita ini? Mari koreksi diri. Adakah saudara dan saya sudah berjalan 1 mile seperti David Livingstone? Tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus. Tidak mudah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tidak mudah yang terkasih. Tetapi kalau kita mau compare, ya, kalau kita mau melihat bahwa seorang yang cinta Kristus, dia rela mampu untuk menyangkal diri, memikul salibnya, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimanakah Anda dan saya? Berapa banyak saya mendengar selama BCF berdiri. Sumpah serapah kebun binatang terjadi
apabila kita melayani seseorang dengan setengah hati. Lebih baik taruh. Kalau Anda tidak memiliki hati sepenuhnya untuk Tuhan, stop it. Karena apa yang kau alami, apa yang kau layani hanyalah dagingmu sendiri. Adakah penyangkalan diri? Kita hanya bisa melihat orang lain. Kita ini kitab terbuka. Kalau dikit-dikit marah, menjemput marah, memasak marah, untuk sedikit, untuk melakukan, untuk kemuliaan Tuhan. Komplain. Don't do that. Mari. Hidup adalah kesempatan. Hari-hari kita semakin dekat yang terkasih. Masih ada waktu kita untuk memperbaiki diri. Setiap hari adalah hari untuk Tuhan. Tetapi kalau masih ada prinsip ego, kalau masih ada prinsip me, I, mine, tinggalkan tempatmu. Tuhan tidak berkenan di situ. Tuhan melihat hatimu. Saya menghimbau. Dan itu hanyalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Penyerahan total kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat begini yang terkasih. Kita bisa mampu kehilangan Tuhan daripada kita kehilangan pekerjaan kita. Itu yang saya temui. Banyak luar biasa. Kalau kita kehilangan pekerjaan kita, kita terkapar. Rasanya dunia ini sudah earthquake. Seperti hari esok sudah tidak ada lagi. Tetapi tidak pernah merasakan bahwa seandainya kita ditinggal Tuhan. Dia adalah Sang Juru Selamat yang terkasih. Ayo, saya menghimbau. Kalau Anda mau mengerti dan mengenali akan kehendak Tuhan, gak usah jauh-jauh. Baca firman-Mu. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Cintailah Tuhan lebih dari segala-galanya. BCF gak punya apa-apa. Kita berdua gak punya apa-apa. Tapi kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mencintai Anda dan saya. Tuhan yang berkorban di Kalvari untuk hidupmu dan hidupku. Mari. Hidup adalah kesempatan. Sekali lagi saya katakan. Tidak ada jalan pintas untuk engkau mau mengenal akan kehendak Tuhan. Tidak ada jalan pintas untuk kita mau merasakan kasih Tuhan. Kecuali engkau mau datang kepadanya, tersungkur di bawah kakinya. Dan memiliki hubungan pribadi. Kalau engkau sudah mengalami kasih Bapa, tidak akan sedikit pun engkau akan tinggalkan dia. Biarlah apa yang kita pelajari siang hari ini menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya, kita harus lebih dan lebih hati kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak ada seujung kuku daripada David Livingstone. Enggak ada. Kita mau berdiri lebih kuat lagi. Hidup adalah kesempatan. Ya. Firman-Nya mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan satu hal yang terkasih. Semua akan ditambahkan. Bukan karena harta. Harta tidak akan membawa Anda bahagia. Kehidupan yang glamor tidak akan membawa kita bahagia. Walaupun kita hidup pas-pasan. Tetapi kalau Tuhan itu ada di dalam dirimu. Damai sejahtera yang tidak ada habis-habisnya terjadi. Sehingga engkau tidak lagi kepingin apapun. Selain hanya ingin menyenangkan Tuhan. Hidup adalah sementara. Kita ini seperti numpang lewat.
Tetapi biarlah di saat kita numpang lewat di dunia ini, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lebih serius dengan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, lebih menghormati Tuhan, saudara akan tahu. Maka damai sejahtera Yesus, sekalipun di dalam perapian yang menyala-nyala, proses kehidupan tetap ada damai. Hari ini kita sudah belajar yang terkasih untuk mengenal kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah pada waktu Anda belum mengenal akan kehendak Tuhan dan Anda mau melakukan sesuatu tetapi tidak tahu caranya bagaimana? Itu pertanyaannya. Saya tadi sudah kasih jawaban. Ya, kalau Anda belum tahu akan kehendak Tuhan, carilah di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, hambatan terbesar apa kalau Anda belum mampu untuk membaca firman Tuhan? Hambatannya apa? Di sini ada pendeta-pendeta yang siap untuk melayani Anda. Kalau Anda membutuhkan pertanyaan demikian, silahkan menghubungi Pak Midek, Bu Mega, ataupun kami. Ya, sungguh luar biasa. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Ada amin yang terkasih? Oke, bacalah firman Tuhan. Saya menghimbau supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, jemaat yang terkasih dan juga para pendengar yang setia, kita akan menyembah. Ku mau menyenangkanmu. Amin, amin. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yes, Lord. Tuhan, bentuklah hati ini. Yes, Jesus. Jadi berjalan untuk hormat-Mu. Katakan cemerlang. Cemerlang bagai emas murni. Dengan iman katakan Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan ingatku selalu, agar aku menyenangkanmu. Dengan iman sama kata menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin, amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Menyenangkanmu. Dengan iman senangkan. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin, amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu, benar Tuhan.
Kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan untuk mengutamakan Engkau di atas segala perkara, memprioritaskan Engkau, menghormati-Mu ya Bapa, agar kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Yes Lord Jesus. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur dan bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwa senantiasa kami mau mencari akan kehendak Tuhan. Dan semuanya itu sudah tertulis di dalam surat cinta-Mu Tuhan, melalui Alkitab-Mu Bapa. Oleh karena itu hamba berdoa secara khusus, baik bagi jemaat maupun para pendengar yang setia dimanapun mereka berada, agar hati mereka senantiasa lebih dan lebih mengasihi Engkau Tuhan, untuk mau mengerti dan membaca akan firman-Mu. Karena itu adalah amanat agung Tuhan. Dengan adanya firman-Mu itulah yang akan menuntun jalan kaki kami ke depan, sehingga kami tidak, Tuhan, salah untuk melangkah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus, biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi bagi setiap pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini ada yang mengalami sakit atau mengalami Tuhan masalah yang besar, yang tidak mengerti akan jalan keluarnya. Tetapi Engkau adalah jawaban ya Bapa, jawaban dari setiap perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang lagi mengalami hubungan relationship Tuhan. Bapa, Engkau sanggup. Engkau taburkan kasih-Mu di tengah-tengah hati yang kecewa, di tengah-tengah hati yang sakit, di tengah-tengah hati yang terkhianati. Tuhan, Engkau akan buat hati yang baru Bapa, apabila mereka mau mencari akan kehendak-Mu, kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih. Hamba pertaruhkan setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini. Engkau tilik hati setiap mereka Bapa. Engkau tahu, Engkau ada, Engkau menyertai, dan Engkau senantiasa mau memperbaharui setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan sudah belajar untuk mengerti akan kehendak Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Jemaat yang setia, sekali lagi berusahalah sungguh-sungguh untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.